Businessman Opinion. Mitra bisnis, kembali kisruh mengenai penerimaan murid baru jalur zonasi. Muncul berbagai kecurangan seperti alamat dan KK palsu hingga praktek percaloan. Belakangan yang paling disorot adalah di Kota Bogor, di mana hampir 300 calon siswa didiskualifikasi lantaran ketahuan memalsukan data kependudukan. Apa komentar Anda mengenai kisruh sistem zonasi dalam penerimaan murid baru ini dan apa pengalaman atau saran Anda? 633-9160 dan WhatsApp call 0816924924 kami buka untuk Anda. Ya, kalau menurut saya lebih program apapun yang dikerjakan oleh pemerintah, ya itu pasti ada loophole-nya. Nah, mau sistem donasi, mau sistem apapun akan terjadi tetap sama-sama aja kalau umpamanya masih bisa disogok, bisa dipalsukan dan lain. Sekarang menurut saya tegas saja pemerintah pidanakan orang-orang yang memasukkan tadi, berikan efek jera sehingga programnya tidak perlu dirubah. Program tetap bisa dijalankan dengan baik ya kan, dan loophole itu bisa ditutup ya dengan berikan penegasan. Kalau pemerintah nggak tegas ya kan, itu ya banyak calo-calo yang begitu yang akhirnya dimanfaatkan. Apapun program yang diberikan oleh pemerintah tidak akan jadi bagus kalau umpamanya tidak ada penegasan gitu dalam operasionalisasinya. Demikian, terima kasih. Nah, kalau menurut saya gini lah, itu kayaknya perlu istilahnya instansi yang lain juga diikut sertakan ya. Ya, salah satunya yaitu Disdukcapil ya. Jadi istilahnya nanti ketika ya di bank, jadi kalau misalkan untuk pendaftaran itu harus ada IKTP dari yang itu ya, istilahnya dari orang tuanya untuk didaftarkan, terus di-scan pakai alat Disdukcapil punya ya. Jadi juga jadi nggak bisa dimanipulasi ya. Itu satu. Kedua juga itu dia punya mungkin itu dari fasilitas sekolah, guru-guru pengajar, istilahnya itu jangan sampai timpang ya. Ya, jadi istilahnya kita semua merata, kalau perlu itu mungkin setiap beberapa tahun itu dia gurunya di rolling ke sekolah lain. Wah, jadi istilahnya merata itu. Terima kasih. Saya ada sedikit pengalaman, bahkan saudara saya, tetangga saya juga pada mengeluhkan sistem zonasi PDB untuk murid-murid baru ya. Itu seharusnya dievaluasi ya. Ini sebenarnya kejadian nggak hanya kali tahun ini, tapi tahun-tahun sebelumnya. Kalau bisa itu jangan dibikin sistem zonasi ya, bikin istilah ganti nama aja, sistem zona umur gitu. Karena orang yang satu RW pun sebelahan dengan sekolahan pun tidak bisa masuk gitu. Kalau umurnya itu nggak sesuai batasan itu gitu lah. Jadi bahkan anak-anak yang umurnya masih jauh dari ini, sengaja 1 tahun dia libur, entah itu dia les, entah itu dia untuk mendapat di sekolah negeri gitu. Karena untuk umurnya itu dituakan dulu gitu. Jadi kasihan lah istilah seperti itu. Harusnya pemerintah pusat itu ada evaluasi. Ini kejadian nggak kali ini saja, tahun-tahun sebelumnya udah terjadi seperti ini. Jadi harus evaluasi lah istilahnya. Kalau saran saya sih mendingan balik lagi ke seperti zaman tahun 90-an. Pakai sistem NEM aja, itu udah yang fair dan lebih realistis. Ya dari saya itu, terima kasih. Kalau suara saya ya, untuk maksudnya solusinya itu sebenarnya bukan sistem yang salah, bukan sistem zonasi yang salah, bukan pemerintah pusat yang salah, tapi pemerintah daerah tidak memperbaiki sekolah-sekolah di daerahnya. Padahal pemerintah daerah itu mendapatkan dana dari pusat. Tapi contoh seperti DKI yang selalu disoroti ya, selama 5 tahun tidak ada perbaikan sekolah sama sekali, baik fisik maupun mutunya, apalagi mutunya, fisik aja diperbaiki, dikorupsi lalu ambruk lagi kayak gitu.
Jadi sebenarnya pemerintah daerah itu kita juga harus pilih pemerintah daerah yang mengerti masa depan itu bagaimana. Karena kalau sampai sekolah itu semua mutunya sama baiknya, sama bagusnya, para orang tua juga nggak perlu berlomba-lomba untuk pilih sekolah A atau sekolah B saja atau sekolah C saja. Semua sekolah sama, zonasi otomatis ya no problem. Jadi sistem itu sebenarnya tidak salah, yang salah orangnya. Terus yang salah yang menjalankannya. Terus kenapa akibat daripada para orang tua resisten karena diberi zonasi itu karena mutu sekolahnya yang tidak diperbaiki dan gurunya. Nah ini Pas FM kan juga menyiarkan yang setiap jam 1 ya. Okay. Guru gemblong ya kalau nggak salah. Itu coba diputar ulang lagi itu. Jadi supaya pendengar itu juga ngerti bahwa bagaimana mutu guru-guru di Indonesia sehingga mengakibatkan mutu anak-anak jadi nggak bener kayak gitu. Makasih. Menurut saya gini, nggak usah zonasi deh, pakai prestasi aja. Karena zonasi ya terus terang banyak susah orangnya. Karena ada yang lokasinya di zonasi tersebut tapi nggak dapat tempat. Ya kan, bahkan yang jauh-jauh dibikin kayak di Bogor itu dibikin alamat palsu. Nah, kalau prestasi itu udah nggak bisa dibantah. Jadi kalau mau masuk negeri, tes, lulus, masuk. Enggak, ya jangan. Pilih yang swasta, seperti itu. Jadi yang prestasi lebih cocok lah. Ini jadi orang mau masuk kuliah atau SMA atau SD atau SMP nih? Tapi kalau dengan info yang tadi disampaikan, dia mau masuk SMP dan SMA, kemudian datanya itu dipalsukan kan, betul kan? Artinya nih yang mau masukin data, yang memasukkan data ke sekolahan ini kan data yang palsu. Artinya nih si anak itu atau walinya, orang tua atau siapapun wakilnya sengaja memalsukan data kan? Kalau ini yang sudah terjadi, ini betapa bejatnya ya. Ini sangat prihatin saya, bukan soal ini harus zonasi atau prestasi. Kalau anak seumur itu aja orang tuanya katakanlah misalnya anaknya mau masuk SMA, kemudian dia karena datanya nggak sesuai dengan zonasi yang dia punya, dia lakukan pemalsuan dan sebagainya. Ini kan berarti betapa rusak dan bejat moralnya ya. Nah kalau dia sampai masuk, itu bagaimana nanti dia udah lulus juga ya, jadi orang mau kerja. Nah dari SMP atau SMA mau kuliah aja udah seperti begini loh. Ini prihatin banget ya. Jadi saya rasa saya setuju kalau memang dia memalsukan data ya memang nggak usah diterima. Biar tahu orang tuanya, biar tahu walinya memang datanya itu nggak bener. Dia harus masuk sesuai dengan zonanya dong. Memang sistemnya masih sistem zonasi ya. Ya cuman kan kalau lihat dengar begini kan ya kita prihatin lah. Ya, baru mau begini aja sudah harus berbohong sedemikian rupa gitu kan. Jadi saya kira berkaca pada pengalaman yang lalu. Kalau dulu kan orang-orang tua ya dengan usia yang tua itu di DKI itu bisa diterima, sementara yang berprestasi itu dibelakangin. Sudah terisi penuh baru orang-orang yang berprestasi, anak-anak berprestasi yang usianya jauh lebih muda itu bisa dipilih gitu. Nah ini kan diperhatikan saat tingkat kualitas dari sekolah itu gitu loh. Kalau sampai ada pemalsuan hal ini kan jelas-jelas itu nggak benar ya, mendiskreditkan sekolah itu sendiri gitu loh. Jadi itu harusnya dibenahi, reformasi dalam bidang pendidikan, terutama dari dinas pendidikan terkait untuk bisa membenahi. Kalau terus-menerus begitu ya masalahnya akan terus-menerus, ya kan? Itu loh, memberitahukan tentang tema-tema yang ini ya kan. Setahun kemudian pun Pak mengulang kembali. Sampai kapan selesai ini? Ya apalagi nanti Pilpres mendatangkan presiden terpilih. Nggak jelas kan? Ini perlu dibenahi. Saya kira harus dibenahi pelan-pelan. Kalau nggak ya memprihatinkan betul. Akan begitu. Maka masih menjadi gugur. Gara-gara zonasi jadi tidak jujur. Ini kan pendidikan itu kan harus perlu kejujuran. Kalau sampai orang tua
wali murid dari awal sudah tidak jujur, itu akan sangat berbahaya. Mereka tidak menyadari bahwa zonasi itu kan untuk memudahkan siswa agar saya dekat dengan sekolah. Jadi saya anjurkan pada orang tua, berbuatlah jujur untuk menjadi contoh buat anak-anaknya, buat siswa-siswanya. Ini ya sebenarnya maksud dan tujuannya zonasi itu baik. Tetapi memang begini, maka kayak restoran aja, ya kan? Ini sekolah ini mutunya nggak sama, makanannya nggak enak, ya mana ada yang mau tidak jauh-jauh tetap diambil. Ini ya saya sih mencium bau-baunya sebenarnya masalahnya ya korupsi apa kayak gitulah ya. Itu akal permasalahannya. Jadi benahilah mutu dan apanya sekolah itu. Jadi orang mau masuk mana makanannya enak ya toh. Terus kemudian bagi yang ketahuan itu yang berbuat pelanggaran bukan hanya, nah ini law enforcement lagi, bukan hanya yaitu dihukum diskualifikasi, didenda sebesar-besarnya, tapi jangan dikorupsi. Ya kan mentang-mentang udah denominasi, ntar kan enak nih sebesar-besarnya kan jadi kecil-kecilan. Ya, jadi begini ya, sebenarnya kalau makanya law enforcement ya korupsi apa semua itu bau-baunya akar permasalahan kita dah ini semuanya. Jadi tujuan kita baik apa ya gitu. Ya itulah makanya seperti misalnya contohnya. Saya tanya, kenapa orang BPJS ini tidak terhadir? Kalau saya mau melihat dari sisi yang lain, jangan melihat dari yang memasukkan tahapan. Ini orang tua itu kan memilih sekolah di mana baik atau buruk atau sekolah itu tidak ada sekolah yang baik menurut dia. Jadi dia akan cari sekolah yang lain di zonasi yang lain. Itu kenapa mereka memilih itu, karena sekolahnya standarnya tidak sama. Saya usul ke pemerintah buat standarisasi di satu zona dan zona yang lain itu standarnya sama, sehingga orang memilih di zona 1, zona 2 itu ya isinya sama, kayak di KFC, mau beli di Jawa Tengah, Jawa Timur, Jawa Barat itu sama KFC ya rasanya gitu menurut saya. Kalau suatu sistem ya udah nggak bagus ya, contoh sistem zonasi itu nggak bagus ya digantilah, jangan pakai sistem zonasi. Coba contoh negara lainnya, Malaysia dulu kan pernah import budaya Indonesia ya. Sekarang lebih bagus loh bu pendidikannya. Coba contoh Malaysia, Singapura atau negara yang lebih maju lah, Jepang atau yang Eropa ya. Kalau di sana udah nggak ada sistem zonasi ya di sini dihilangkan lah. Kalau menurut saya tingkatin aja kualitas staf pengajarnya gitu ya. Guru SD, SMP sampai SMA tuh yang bagus. Jadi bukan berdasarkan zonasi, tapi berdasarkan kualitas. Kalau semua pendidik udah berkualitas, pasti nggak perlu pakai zonasi. Itu juga udah bagus bu sistem pendidikannya di Indonesia. Iya, kayaknya emang udah amburadul Indonesia ini. Kenapa saya bilang amburadul? Ya menterinya aja nggak pernah sekolah di sini kok. Menteri pendidikannya, ya kan? Sekolahnya di Amerika. Terus udah gitu mahasiswa kita setiap tahunnya pindah jadi warga negara Singapura. Kan seharusnya mereka introspeksi, kok begini-gini terus di negara ini. Itu di pedalaman tuh banyak yang nggak sekolah karena memang uang itu pendaftarannya nggak diminta, tapi uang sekolahnya nggak bayar, tapi itunya disuruh bayar bukunya mahal, banyak yang nggak mau sekolah. Jadinya mencerdaskan rakyat dong, sekolahnya gratis, nggak usah bayar, gitu aja. Itunya bukunya juga dikasih. Ngomongnya dari itu kan daerah terpencil, mamanya di kota besarnya kalau udah naik kelas yang nggak mau, disarankan untuk dikumpulkan kan dibagi ke pedalaman buku-buku itu, biar mencerdaskan rakyat. Jadi bisa mandiri nantinya, jangan dibodoh-bodohin dari orang luar. Negara kita ini kaya raya diincar sama orang luar, diadu dombain, mengatas nama agama. Jangan juga sekolah-sekolah pesantren doang,
Ya belajar dari ilmunya itu. Waktu dulu SD tuh kelas 5, kelas 6 diajari masak-masak. Nggak tahu sekarang masih atau enggak. Jadi belajar pintar kalau dia udah bisa baca, bisa matematika, kelas lulus paling sedikit harus lulus kelas 6. Nanti dia mau bisa masak-masak, dia bisa bantu orang tua. Buka yang masak-masak itu kuliner. Yang kali masa kedepannya juga yang masih berlaku tuh kuliner. Sama itu teknik mesin, semuanya pakai robot. Menanggapi dengan perihal sistem zonasi itu ya sebenarnya bagus ya untuk mengakomodir untuk para siswa yang berada di zonasi tersebut. Tapi hal tersebut disalahgunakan oleh para oknum di sekolah ya. Oknum mungkin kepala sekolah, kepala tata usaha yang punya kepentingan lain. Karena suatu murid yang ingin masuk ke suatu sekolah akhirnya dijadikan ajang pungli yang digunakan oleh para pejabat di sekolah tersebut untuk dijadikan ajang pungli untuk memeras para siswa yang kebetulan berada atau di luar zonasi tersebut. Nah, jadi para siswa itu diiming-imingi bisa masuk ke sekolah tersebut dengan sejumlah biaya atau persyaratan tertentu yang sebenarnya tidak diharuskan oleh yang didapatkan oleh murid tersebut, gitu aja sih. Nah, menurut saya solusinya cuma satu sih, sistem online. Jadi online itu bisa mengakomodir untuk kesalahan-kesalahan domisili, kesalahan pemalsuan nik, kesalahan pemalsuan identitas dan lain-lainnya, Kak, seperti itu. Ini kita kalau sih pendapat begini, Indonesia kan penduduknya nambah terus tiap hari loh. Tiap hari itu banyak nambahnya, nggak sedikit. Tapi sekolahnya nggak tiap hari nambah. Sekolahnya tetap dari zaman Pak Harto sampai sekarang kan nggak nambah, segitu-gitu aja kan. Makanya ditambah sekolahannya yang banyak. Tuh, jadi anggarannya kan udah banyak, 20% dari APBN. Itu digunakannya semaksimal mungkin, jangan buat yang nggak jelas anggarannya. Makasih. Salah satu figur kita paling penting itu presiden. Itu mengatakan bahwasanya data kita udah konkret dulu. Tapi di bawah kenapa bocor. Nah, saya juga bingung gitu loh. Apa ini hanya rekayasa atau nggak tahu pokoknya gitu loh. Jadi saya lihat kenapa data bocor. Data harusnya nggak sekolah di situ karena datanya palsu dan bodong di sekolah kan di situ. Akhirnya orang tempat pun kadang-kadang nggak kebagian karena ditutup oleh data yang palsu ini. Nah, kalau bisa konkret statement ya bagus dari atas ke bawah tuh bagus, jangan ada yang bocor. Terima kasih. Ya, terlepas dari zonasi itu manfaatnya seperti apa, tetapi dengan cara misalnya memalsukan dan sebagainya itu akan secara tidak langsung menanamkan kepada anak bahwa kita bisa berbohong atau membuat sesuatu yang tidak semestinya. Itu saja dari saya. Terima kasih. Pertama memang kalau pemalsuan data pendudukan itu tidak baik ya. Nah, tapi menurut saya yang perlu ditinjau adalah mengenai peraturan zonasi sekolah. Apakah itu cukup bijaksana, karena misalnya dalam satu area atau satu zonasi kemudian misalnya tidak terdapat sekolah-sekolah yang proper ya, atau mungkin dari segi kualitas ya, fasilitas dan lain. Nah, sehingga kalau ada siswa yang mungkin keluarganya merasa cukup mampu untuk menyekolahkan anaknya atau masuk ke sekolah yang lebih baik, sedangkan di area itu tidak ada sekolah yang memadai. Nah, apakah harus dipaksakan untuk masuk ke sekolah sesuai dengan zonasi, dengan kondisi keterbatasan sekolah-sekolah yang ada? Nah, itu yang perlu dipertimbangkan. Ya, memang satu sisi adalah memperbaiki kualitas sekolah secara masif, dan itu bukan sesuatu yang mudah dan waktu yang lama. Jadi menurut saya sih itu yang harus dipertimbangkan. Sedangkan sekolah yang baik mungkin bisa jadi ada di satu zonasi tertentu, katakanlah misalnya daerah Jakarta, mungkin Jakarta Pusat, mungkin Jakarta Selatan misalnya. Nah, kalau Jakarta ya juga dari daerah yang lain. Yang kita tahu ya, sekarang banyak juga orang yang ya cenderung memilih sekolah di sekolah tertentu ya, karena mereka melihat kualitas sekolah
sekolahnya, kemudian fasilitasnya, dan kualitas lulusannya, ya, dan lain-lain. Nah, itu perlu dipertimbangkan. Jadi menurut saya mungkin baik, tapi bukan sekarang saatnya untuk melakukan zonasi sekolah. Dan saya pikir ini juga berlaku di banyak negara yang lain mengenai sekolah-sekolah favorit atau orang-orang yang dari sekolah-sekolah yang entah dan favorit karena memang kualitas dan fasilitasnya memang baik atau lebih baik. Kalimat pembuka saya adalah cepat belum tentu cepat. Nah, kita ini Indonesia standar pendidikan kualitasnya itu belum merata, masih naik turun, sehingga orang tua juga berebut mendapatkan sekolah yang baik. Ini masalah utamanya, karena kualitas belum merata, sehingga orang tetap lari ke sekolah, berusaha lari ke sekolah yang lebih baik dengan cara berbohong dan sebagainya. Dan itu tugas berat untuk Pemda. Soalnya kalau TK, SD, SMA kan bukan di Kementerian Pendidikan ya. Jadi di tingkat gubernur yang bertanggung jawab untuk memastikan standar sekolah-sekolah di tempatnya itu bagus. Terima kasih. Kalau menurut saya ya, gini, kalau ini namanya kan ini pasti setiap tahun pasti terjadi ya. Gini aja lah, istilahnya kan itu kan banyak sekolah-sekolah yang mungkin istilahnya yang perlu dibenahi ya, supaya bisa jadi favorit ya. Ya mungkin bisa jadi dari Pemda atau mungkin menteri terkait, mungkin bisa didistribusikan juga mungkin masalah tenaga kerja yang tenaga guru ya terutama ya, yang istilah yang handal itu dibagi-bagi juga. Jadi istilahnya jangan cuma terpusat di sini aja, atau sistem rolling. Jadi berapa tahun sekali itu di rolling ke sini gitu. Jadi bisa merata. Itu yang pertama. Yang kedua, mungkin bisa dievaluasi juga itu sekolah-sekolah yang istilahnya mungkin yang kan sekolah mungkin agak banyak ya berdiri ya. Itu juga diseleksi juga. Yang bisa di istilahnya kayak di merger atau apa mungkin baiknya digabungkan gitu loh, diletakkan itu, terus dikasih yang tenaga guru yang berkualitas, terus ditambah lagi kepala sekolahnya yang betul-betul bisa menghandle semuanya, yang betul-betul bisa mengatur semuanya. Jadi itu supaya itu jangan sampai terjadi seperti mengelompokkan itu, karena kalau seperti ini terus ya itu pasti akan banyak cara untuk dimanipulasi, untuk dilakukan supaya untuk masuk gitu loh. Dan banyak juga oknum-oknumnya yang di dalamnya itu yang bisa bermain gitu loh. Ini harus dilihat dari akar masalahnya. Akar masalahnya adalah tidak meratanya kualitas pendidikan di Indonesia. Tidak terjadi distribusi yang benar bahkan di dalam satu kota. Baik itu distribusi tenaga pengajarnya maupun distribusi fasilitas dari sekolah-sekolah tersebut. Ini kan bicara sekolah negeri ya. Nah, oleh karena itu pemerintah jangan hanya menyelesaikan di ujung, yaitu penyalahgunaan dan seolah-olah siswa dan orang tuanya salah. Karena seringkali juga memalsukan alamat, kemudian praktek-praktek oknum tertentu memasukkan siswa di momen-momen setelah semuanya selesai, tapi ada duit di belakangnya diteleponin. Itu juga praktek umum yang terjadi di lapangan. Artinya ada kong kali kong juga antara oknum tenaga pengajar atau oknum sekolah dengan si siswa. Oleh karena itu, dalam hal ini pemerintah harus mendistribusikan guru-guru yang bagus itu jangan semua hanya di sekolah itu saja. Kemudian fasilitas hanya di itu saja. Kadang ya, ini juga bukan hanya terjadi di SMA atau di SMP zonasi ini. Universitas pun gitu. Universitas tertentu X di Jakarta, semua dana hibah ke dia, dosen-dosen yang dikirim ke luar negeri dosennya dia, mahasiswa yang ikut LPDP-nya semuanya dari dia, semuanya dia. Alma maternya pun dia aja. Pokoknya warnanya warna dia semua. Nah ini kan terjadi pilih kasih. Nah pilih kasih yang dilakukan oleh pemerintah itu kita panen dengan cara orang menghalalkan segala cara untuk masuk ke SMP, SMA, universitas tertentu. Jadi ini adalah murid kencing berlari
guru kencing berdiri, ya murid kencing berlari. Memang Kementerian Pendidikan harus memperbaiki dengan cara mendistribusikan guru-guru dan jangan ada favoritism sama sebuah universitas atau sebuah SMA, SMP. Dibagi rata gitu. Jadi orang nggak perlu nipu KTP untuk bisa masuk sekolah favorit. Semua favorit. Ini yang harus dipercepat. Terima kasih. Baik, terima kasih banyak Anda mitra bisnis yang sudah beropini untuk Businessman Opinion. Saya Nina Amelia.